Tema kita hari ini apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Entah siapa yang membuat tema ini. Tapi yang jelas tema itu dibuat mungkin oleh seorang yang kehilangan ibunya. Oleh seorang hamba yang ingin menggali kuburan ibunya dengan kedua tangannya, hanya untuk mengecup kening ibunda. Kita tidak akan merasakan indahnya keberadaan ibu kita. Kita tidak akan merasakan nikmatnya tatkala hamba masih bisa memandang kepada ayah dan bundanya, kecuali tatkala suatu saat antum mendengar bahwa ibu kita telah meninggal dunia. Saat itu akan gelap gulita semuanya. Kalau ternyata antum belum berbakti sama orang tua antum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Jibril berkata dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa ketika beliau naik mimbar mengatakan, syaqiyun abdun aw raghima anfuh thumma raghima anfuh. Kata Nabi SAW, sengsara nih orang. Ini orang sengsara, melarat orang ini. Siapa? Man adraka abawaihi au ahadahuma fil kibari thumma lam yudkhilahul jannah. Siapa orang yang melarat ini jamaah? Mungkin mereka orang yang bergelar doktor, bergelar profesor. Mungkin dia memiliki banyak proyek dan orang-orang banyak menghormati dia. Tapi ada keputusan dari Allah Jalla Jalaluhu lewat doa Nabi SAW bahwa orang ini sengsara walaupun bergelimang harta. Siapa? Seorang yang hidup masih bisa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi keduanya sudah sepuh, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga. Mau masuk surga lewat jalan mana antum? Seorang syekh cerita bahwa ada seorang guru di kelas bercerita tentang indahnya surga, bercerita tentang pasir surga, tanahnya surga, dari misik, dari za'faron. Ada seorang anak ketika mendengarkan cerita gurunya, dia berkata kepada gurunya, guruku, di rumahku banyak tanah surga. Diketawain sama guru. Ya, besok kamu bawa. Ya. Dia bawa sekantung tanah atau pasir. Dia berikan kepada gurunya. Ini nih, ini tanah surga. Ketahuin semua. Yang kayak gini banyak di sekolah kita. Seperti ini banyak di jalan-jalan kita. Enggak sama. Ini tanah sudah dilewatin sama kaki ibu anak. Ini tanah surga. Subhanallah. Kita kadang-kadang nggak menghargai keberadaan ibu kita di rumah kita. Ada orang yang berangkat jihad, yang ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, disuruh pulang sama Nabi SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata sam. Kau terus berada di kaki ibu. Di situ ada surga. Kita kadang-kadang meninggalkan kedua orang tua kita, sibuk dengan dunia kita. Jarang-jarang ketemu sama orang tua kita. Ada seorang yang berdoa minta sama Allah,
Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku sepatu untuk kedua orang tuaku. Ini anak ingin menjadi sepatu yang diinjak-injak oleh kedua orang tuanya. Kenapa di situ ada surga? Kita jauh-jauh mencari surga yang di rumah kita tinggalkan. Jamaah, Allah meninggalkan di tubuh kita sebuah tanda yang tidak akan pernah hilang. Antum kalau buka baju, antum lihat ada pusar di perut antum. Ada pusar yang masuk ke dalam atau keluar, antum ingat. Selama 9 bulan antum hidup dari darah ibu antum. Agar seorang anak sampai mati sadar dia adalah anak yang berhutang kepada ibu. Apapun kebaikan yang dia lakukan, pusar itu tetap sebagai tanda kalau engkau telah membuat lelah ibumu. Jamaah rahimakumullah. Betapa nikmatnya mendapatkan anak yang berbakti, bangun di malam hari. Lalu dia berkata, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lebih indah dari gelar anakku. Itu lebih indah dari semua duit yang dikumpulkan oleh anak. Tatkala seorang anak berdoa, khusus dia bangun malam, dia terus baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Terus dia baca sampai azan subuh berkumandang. Apakah ada yang lebih baik memiliki anak seperti itu? Apakah kita sudah seperti itu?